Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Diah Pangestuti akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di SD kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Berika akan mengabsen kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang izin? Ada yang sakit? Alhamdulillah tidak ada, semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, udah tahu belum? Nah, jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Supaya kalian semuanya semangat, kita tepuk semangat dulu, oke? Yuk, ikuti Bu Erika. Tepuk semangat. Soleh, cerdas, ceria, semangat. Nah, semuanya sudah semangat. Mereka akan menyampaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan. Kemudian yang kedua, muatan IPA KD 3.6. Kita nanti akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar muatan IPS KD 3.2, yaitu mendiskusikan pentingnya sikap toleransi dan kerjasama antar umat yang berbeda agama. Lalu, tujuan pembelajaran kita apa? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf ke dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menyajikan laporan percobaan setelah melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan pengalaman siswa dalam bersikap toleransi dan bekerja sama antar teman yang berbeda agama. Anak-anak, sekarang kita ke muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Nah, sekarang mereka mau tanya dulu nih, pada subtema 1 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Ayo, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, betul sekali. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat dalam suatu bacaan. Setiap paragraf terdapat satu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama ya. Gagasan pokok ada yang terletak di awal paragraf, ada juga yang di akhir paragraf. Kalau gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf, nama paragrafnya apa? Iya betul, paragraf deduktif. Kalau ide pokoknya terdapat di akhir paragraf, namanya adalah paragraf induktif. Selanjutnya, apa itu gagasan pendukung? Iya, gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan pada sebuah paragraf yang mendukung gagasan pokok. Jadi dalam setiap paragraf itu ada beberapa gagasan pendukung. Anak-anak, sekarang supaya kalian lebih paham dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf, coba kalian buka buku kalian halaman 75. Di situ ada bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Bacalah, kemudian tentukan apa gagasan pokoknya dan apa gagasan pendukungnya. Kemudian hasilnya tulis dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya kita ke muatan IPA KD 3.6, yaitu tentang sumber bunyi. Pada subtema 1 kalian sudah belajar tentang perambatan bunyi kan? Nah,
bunyi itu bisa merambat dengan media. Medianya apa saja? Iya, ada media cair, media padat, dan juga media gas atau udara. Nah, bunyi itu bisa sampai ke telinga kita, harus ada apa syaratnya? Ya, yang pertama syaratnya harus ada sumber bunyi. Kemudian yang kedua harus ada media yang merambatkannya. Nah, kalau ada sumber bunyi, kemudian sudah ada media rambatannya, lalu gimana nih proses kita bisa mendengar bunyi? Ada yang tahu? Iya, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi benda itu bergetar, kemudian menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita itu merambat melalui zat udara. Ya, nah ditangkaplah oleh daun telinga kita, dikumpulkan, kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam, ke gendang telinga, sehingga gendang telinga kita itu bergetar. Nah, getaran itu akan diteruskan ke saraf-saraf pendengaran. Nah, sampailah ke otak sehingga kita bisa mendengar. Betul sekali. Nah, kalau begitu, kita ini sudah dikaruniai telinga agar kita bisa mendengar. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan telinga kita? Iya, kita harus merawatnya dengan baik. Nah, cara merawat telinga kita dengan baik itu gimana? Iya, sering dibersihkan ya secara rutin. Jangan ditunggu sampai kotor baru dibersihkan. Jadi harus rutin dibersihkan setiap 1 minggu sekali lah minimal, sehingga telinga kita ini bersih dan tidak terserang penyakit. Apa saja sih namanya penyakit yang menyerang telinga? Iya, kalau sudah parah itu bisa menyebabkan tuli. Nah, kalian tidak mau kan kalau sampai hal tersebut terjadi? Sekarang coba kalian lakukan percobaan yang ada pada buku kalian ya. Kalian buka halaman 80. Kalian buka halaman 80 dan 81 dan kalian siapkan juga alat musik yang sudah kalian bawa. Di sini Berika juga bawa loh. Nah, ini adalah ketikung ya. Nah, caranya nanti adalah kalian bekerjasama dengan teman satu kelompok. Jadi ada teman yang ditutup matanya. Kemudian satu teman yang lainnya bunyikan alat musiknya. Lalu pindah lagi. Nah, nanti teman yang ditutup mata menunjuk di mana sih sumber bunyinya. Sana, apa? Sana, seperti itu ya. Nah, kalau sudah melakukan percobaan, selanjutnya hasilnya kalian tulis berbentuk laporan percobaan seperti pada halaman 81. Anak-anak, muatan selanjutnya kita akan belajar IPS KD 3.2, yaitu pentingnya toleransi dan kerjasama dalam keberagaman agama. Nah, sebelumnya kita tadi sudah belajar tentang sumber bunyi. Ternyata sumber bunyi itu bisa juga kita tahu dari tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu kalau agamanya aja berbeda-beda ya, berarti tempat ibadahnya juga berbeda-beda. Ada gereja, ada pura, ada ada masjid umat Islam. Nah, tentunya dengan keberagaman seperti itu kita harus punya sikap. Nah, sikap apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi keberagaman tersebut? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi dengan teman yang berbeda agama, kita harus punya sikap toleransi dan juga tetap bekerja sama. Apa sih toleransi itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati teman atau orang lain yang berbeda agama. Nah, lalu bersikap toleransi itu yang seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, gimana? Ya, bisa juga dengan cara kalau ada teman kita yang berbeda agama ini menjalankan ibadah, kita harus mengizinkannya ya. Kita harus memberikan kesempatan. Selain itu, kalau ada teman atau orang lain yang berbeda dengan kita agamanya, kita tidak boleh mengganggu mereka ketika sedang beribadah. Itu tadi contohnya ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama ini, coba kalian baca buku kalian pada halaman 83. Di situ ada teks
yang berjudul Belajar dari Cerita. Nah, coba kalian baca teks tersebut. Kemudian kalau sudah, kalian jawab pertanyaan pada halaman 84 dan 85. Baiklah anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada muatan bahasa Indonesia, ada IPA dan juga IPS. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama adalah bahwa perbedaan yang ada di Indonesia janganlah kita jadikan sebagai penghalang untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua adalah bahwa bunyi bisa merambat ke telinga kita melalui perantara, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan harus ada sumber bunyi. Nah, dari sumber bunyi tadi akan dilanjutkan oleh media tersebut hingga sampai ke telinga kita. Nah, kita harus menjaga dan merawat telinga kita sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah yang sudah mengaruniai kita telinga yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama itu sangat penting sebagai identitas bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini anak-anak. Ada pertanyaan apa tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Nah, sekarang untuk tugas di rumah kalian kerjakan LKS kalian halaman 79 ya. Dan dikumpulkan hari Senin. Oke, itu untuk PR-nya. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.